Bab 1292. Mizun. Sebenarnya, Mizun tidak menyangka Mile akan membaca kitab Buddha dengan tenang di sini selama berhari-hari. Selama periode waktu ini, dia akan datang setiap hari, dan Mile memang sedang membaca kitab Buddha. Selain itu, dia tidak melakukan apa-apa lagi. Dia bahkan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah orang ini benar-benar hanya belajar Dharma di sini? Seharusnya tidak seperti itu. Pada saat ini, Mile terkekeh, "Master, kamu mau memberikannya atau tidak?" Mizun menarik pikirannya, menatap Mile dengan ekspresi muram. "Tuan Muda Ye, apa yang ingin kamu lakukan sebenarnya?" Mile menyimpan senyumnya dan mengatupkan kedua tangannya. "Master, aku hanya ingin belajar Dharma, serius." Mizun memandang Mile dan tidak berbicara. Mile berkata dengan serius, "Jika Master tidak percaya, aku bisa bersumpah atas nama para Buddha masa lalu. Jika apa yang aku katakan itu tidak benar, para Buddha masa lalu." Mizun tiba-tiba menyela Mile, "Tuan Muda Ye, aku sangat bingung. Kenapa kamu bersumpah atas Buddha masa lalu? Kenapa kamu tidak bersumpah atas diri sendiri?" Mile membentangkan telapak tangannya. "Master, kamu lihat, aku telah mencapai alam kejernihan spiritual, aku juga murid keluarga Buddhis." Sudut mulut Mizun sedikit berkedut. "Tuan Muda Ye, kamu bukan murid keluarga Buddhis." Mile memandang Mizun. "Master, Sang Buddha pernah mengucapkan sepatah kata, jika di hati ada Buddha, semua orang adalah Buddha. Aku, Mile Ye, mempraktikkan Dharma secara kebetulan dan juga telah mencapai alam kejernihan sejati. Master, kenapa kamu bilang aku bukan murid keluarga Buddhis?" "Tentu saja, aku adalah murid Buddhis, bukan murid dunia Elysium. Tapi sebenarnya, yang kita yakini adalah Buddha. Kamu percaya pada keyakinanmu, aku percaya pada keyakinanku, kita tidak saling mengganggu." Mizun memandang Mile, menyatukan tangannya. "Tuan Muda Ye, sikap tidak tahu malu kamu telah membuka pengetahuanku tentang sikap tidak tahu malu." "Mile," Mizun berkata dengan suara dalam, "Tuan Muda Ye, membiarkan kamu belajar Dharma di sini, sudah." Mile tiba-tiba meninju lagi ke depan. Boom! Tanah di depan Mile langsung runtuh. Suara Mizun tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, master keluarga Buddhis yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke sini. Mile tiba-tiba mengeluarkan pedang Tiandao. Melihat pedang Tiandao, kelopak mata Mizun berkedut, dan dia dengan cepat berkata, "Tuan Muda Ye." Mile berkata dengan nada lembut, "Mizun, biar aku kasih tahu kamu, saat Kak Savera aku datang, maka bukan lagi sesederhana ingin kitab Buddha." Mizun menatap Mile, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Mile menyimpan pedang Tiandao dan mengatupkan kedua tangannya. "Aku sangat ingin belajar Dharma, tolong Master izinkan." Mizun berkata dengan marah, "Tuan Muda Ye, apakah menurutmu kami bodoh? Apa yang akan kamu lakukan?" Mile tanpa ekspresi, dia mengeluarkan pedang Tiandao lagi, dan segera pedang itu bergetar. Melihat pemandangan ini, wajah Mizun tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berkata, "Tuan Muda Ye, bisa dinegosiasikan." "Bisa dinegosiasikan." Mile berkata dengan nada lembut, "Guru, aku ingin semua kitab Buddha keluarga Buddhis." Mizun terdiam. Mile tiba-tiba berkata dengan marah, "Cepat berikan padaku. Kalau tidak, aku akan memanggil orang." Semua biksu. Mizun menatap Mile, "Sialan, orang ini bermain kasar." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepala Mizun, "Berikan padanya." Mizun menarik napas dalam-dalam, dia berbalik dan pergi. Kasih ke Mile. Sebelum Buddha Nandra kembali, mereka tidak boleh memancing Savera Mu kemari. Di sekeliling, para biksu semua melihat ke arah Mile.
mata mereka sedikit bermusuhan, dan ada beberapa penasaran. Mile melirik para biksu di sekitar, melipat kedua tangannya. Halo, para master, siapa di antara kalian yang memiliki tubuh kekal puluhan ribu Buddha? Aku ingin pinjam lihat, biksu. Mile ingin menanyakan hal lain. Pada saat ini, para biksu tiba-tiba berbalik dan menghilang. Mile mengedipkan mata, lalu berkata, apakah diriku seseram itu? Saat ini, Adelina Ye muncul di samping Mile. Mereka sangat mentolerirmu, hanya ada satu penjelasan, apa kamu tahu? Mile mengangguk, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Mereka seharusnya sudah menghubungi dunia bawah. Adelina Ye berkata dengan suara berat, jika master dunia bawah datang, apa yang akan kamu lakukan? Mile tersenyum dan berkata, harus lihat bagaimana sikap mereka. Jika mereka ingin membunuhku, aku pasti akan membunuh kembali. Dengan kata lain, dunia bawah seharusnya tidak memiliki pemikiran terhadap kitab Taoisme, kan? Adelina Ye berkata, kamu salah. Aku bisa memberitahu kamu bahwa di antara 9 jilid kitab Taoisme, ada 2 jilid berada di dunia bawah dan status kitab Taoisme di dunia bawah tidak lebih rendah dari batu Taoisme. Dan sekarang, kamu tidak hanya memiliki batu Taoisme, tetapi juga kitab Taoisme. Kecuali kamu bersedia mengambil inisiatif untuk menyerahkannya. Mile terdiam. Adelina Ye melanjutkan, entah itu batu Taoisme atau kitab Taoisme, semuanya adalah benda ilahi tertinggi di dunia ini, dan sekarang, keduanya ada di tanganmu. Mile tiba-tiba berkata, Nona Ye, dengan kekuatanku saat ini, di dunia bawah itu tingkatan apa? Adelina Ye berkata, atas. Mile bertanya, bagaimana dengan di atasnya atas lagi? Adelina Ye berkata, satu-satunya yang dapat menimbulkan ancaman bagimu adalah master alam kebenaran Taoisme sejati. Master semacam ini, ada dunia bawah, dan sangat banyak. Mile tiba-tiba tertawa. Adelina Ye bertanya, apa yang kamu tertawakan? Mile berkata dengan lembut, Nona Ye, sebenarnya dunia bawah bukanlah kekuatan terkuat di alam semesta ini, kan? Adelina Ye berkata, memang bukan. Mile berkata dengan suara dalam, dunia Sahaloka. Dunia Bima Sakti. Adelina Ye menggelengkan kepalanya, ada tempat lain, dan tempat itu paling berbahaya, tapi, aku tidak bisa memberitahumu. Mile sedikit bingung, mengapa? Adelina Ye berkata, tempat itu sangat istimewa. Tidak bisa dikatakan, tidak boleh dibacakan. Jika aku mengatakannya, aku akan terkena serangan balik. Mile sedikit mengernyit, begitu menakutkan. Adelina Ye mengangguk, selain tempat khusus itu, kamu juga harus berhati-hati dengan dunia Sahaloka, karena kitab Taoisme bisa saja menyebar dari tempat itu. Mile berkata dengan suara dalam, mungkin. Benar atau tidak? Adelina Ye memandang Mile, benar. Mile menatap Adelina Ye, kamu yakin? Adelina Ye mengangguk, ya. Mile berkata dengan suara dalam, Nona Ye, apa tujuanmu? Setelah hening sejenak, Adelina Ye berkata, cari semua halaman kitab Taoisme yang rusak dan sempurnakan kitab Taoisme. Mile bertanya, lalu? Adelina Ye hendak berbicara. Saat ini, Mizun tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Mizun melirik Adelina Ye, Nona ini. Mile berkata, dia adikku. Adik perempuan. Mizun sedikit mengernyit, bukankah adikmu Lin Si Ye? Saat ini, seberkas jiwa pedang tiba-tiba menyelimuti Mizun. Mile menatap Mizun, masalah di antara kita tidak ada hubungannya dengan adikku. Kalian jangan mencarinya, kalau tidak, aku akan melawan kalian. Mizun melirik Mile, dengan lambaian tangan kanannya, setumpuk besar kitab Buddha muncul di depan Mile, lalu dia berbalik dan pergi. Mile tiba-tiba berkata,
jangan mencari adikku, atau aku akan melawan kalian semua. Mizun tidak berbicara, dia dengan cepat menghilang ke kejauhan. Adelina Ye tiba-tiba berkata, kamu benar-benar ingin dia mencari adikmu? Miley menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak ingin mereka mencari adikku, sungguh. Saat berbicara, dia menyimpan kitab Buddha dan kemudian berjalan menuju aula Buddha. Adelina Ye buru-buru mengikuti, apakah adikmu istimewa? Miley menggelengkan kepalanya, tidak istimewa, hanya gadis kecil biasa. Adelina Ye melirik Miley, tidak mungkin. Miley tersenyum kecut, Nona Ye, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Kakak Savera mungkin tidak bisa mengalahkan adikku. Seberapa kuat jiwa di tubuh Lin Si Ye itu? Dia tidak tahu, dia hanya tahu wanita bertombak itu menghormati wanita misterius itu dan bahkan sekarang, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan wanita misterius itu. Sederhananya, kekuatan wanita misterius itu pasti tidak kalah dengan Savera Mu. Adelina Ye tiba-tiba berkata, bisa mengobrol tentang orang-orang di belakangmu. Miley menggelengkan kepalanya, tidak bisa, karena ada banyak orang yang tidak aku kenal. Adelina Ye bertanya, apa hubunganmu dengan pria berbaju biru? Miley berpikir sejenak, lalu berkata, aku juga dari Sekte Pedang, dan dia adalah guru leluhur Sekte Pedang. Adelina Ye sedikit mengernyit, itu saja. Miley memandang Adelina Ye, apa maksudmu? Adelina Ye berkata dengan suara dalam, aku merasa kalian berdua agak mirip. Miley berkedip, jangan bilang kamu ingin mengatakan padaku bahwa dia adalah ayahku. Adelina Ye berkata dengan nada lembut, apakah tidak mungkin? Miley tertawa, kakak, menurutmu aku belum memikirkan pertanyaan ini. Tapi apa kamu tahu, dia adalah orang yang lahir bertahun-tahun yang lalu. Dan sudah tidak ada lagi di alam semesta ini sejak lama. Katakanlah padaku, bagaimana aku bisa menjadi putranya? Adelina Ye terdiam. Miley berkata lagi, aku telah bertemu dengannya 2 kali, apakah kamu tahu apa kesan aku tentang dia? Adelina Ye memandang Miley, Miley berkata, sangat baik, bagaimanapun, tipe orang bertemperamen baik, sangat mudah didekati, dia terlihat seperti orang yang jujur. Orang seperti ini mungkin tidak memiliki garis darah iblis gila seperti aku. Adelina Ye sedikit mengernyit, dia tidak memiliki garis darah sepertimu. Miley mengangkat bahu, lagi pula aku tidak merasakannya. Adelina Ye terdiam. Miley berkata lagi, lihatlah garis darahku, tidak perlu dikatakan lagi, leluhurku atau ayahku yang diuntungkan pasti bukan orang yang baik, dan pria berbaju biru, aku merasa temperamennya sangat baik. Adelina Ye berkata dengan suara berat, ada 2 pedang di atas menara, salah satunya milik pria berbaju biru. Bagaimana dengan yang lain? Miley berkata, milik guru leluhur Pulau Abadi, kultivator pedang itu pernah bertemu sekali, dan dia pernah membantuku. Adelina Ye melirik Miley, lalu berkata, artinya, pria berbaju biru, wanita berbaju polos dan guru leluhur Pulau Abadi itu ada hubungannya denganmu, kan? Miley mengangguk, bisa dibilang begitu. Adelina Ye tiba-tiba berkata, dan juga Savera Mu ini. Tiba-tiba aku menemukan kalau kamu adalah seorang generasi kedua. Miley. Adelina Ye berkata lagi, menurutmu pria berbaju biru itu bukan ayahmu, lalu menurutmu siapa ayahmu? Miley berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu, tapi aku tahu, ayahku memiliki garis darah iblis gila semacam ini, dia pasti bukan orang baik. Garis darah ini sekilas sudah bisa dilihat bukan milik orang normal, pihak lawan kemungkinan besar adalah iblis besar yang keji, meskipun bukan iblis, dia pasti orang gila. Saat mengatakan itu, dia memandang Adelina Ye, jadi menurutku,
Jika ayahku yang diuntungkan itu masih ada, mungkin kita harus bertarung satu sama lain di masa depan. Karena temperamenku tidak terlalu baik, tidak tahu apakah aku bisa mengalahkannya atau tidak, tetapi tidak masalah, jika tidak bisa mengalahkannya, aku akan memanggil orang. Adelina Ye melirik Mile, panggil siapa? Pria berbaju biru. Mile tersenyum, bukan tidak bisa, Nona Ye, aku beritahu kamu, aku sangat akrab dengannya, bukan masalah besar jika meminta dia mengalahkan seseorang, sungguh. Adelina Ye sedikit mengernyit, garis darahmu sangat tidak sederhana, ayahmu jelas bukan orang sederhana, pria berbaju biru bisa mengalahkannya. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, seharusnya bisa. Bersambung.